Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rinto Boris dengan NIM 20521 0305. Dengan mata kuliah Hukum Pidana kelas D, dosen pengampu yang terhormat Dr. Heri Firmansyah SH, MHum, MPA. Kali ini saya akan memaparkan materi perkuliahan, yaitu ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana diartikan dalam dua artian, yaitu artian sempit dan artian luas. Dalam artian sempit, yaitu bagian dari ilmu hukum yang pada dasarnya mempelajari dan menjelaskan perihal hukum pidana yang berlaku di suatu negara. Yang kedua, dalam artian luas, tidak terfokus pada norma yang dilanggar saja, tetapi juga membahas mengapa terjadinya pelanggaran tersebut atas norma-norma tersebut. Bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang dicita-citakan. Next. Selanjutnya, ada tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana ini dibagi menjadi dua, yaitu klasik dan modern. Yang pertama kita akan membahas klasik. Melindungi anggota masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang, berkaitan dengan perbuatan atau perilaku negara atau pemerintah yang sewenang-wenang, maka perlu perlindungan hukum bagi anggota masyarakat di mana ada suatu pemerintahan. Zaman dulu itu, di zaman monarki, ada suatu pemerintahan, yaitu raja. Raja itu punya kekuasaan yang absolut. Apa yang setiap kali yang dia sampaikan, maka harus diikuti. Dan kemudian kata-kata itu menjadi undang-undang. Ketika dilakukan atau yang disampaikan oleh raja tersebut, maka harus diikuti, harus dipenuhi tanpa terkecuali. Tentunya di zaman sekarang itu konteksnya itu sudah tidak ada lagi. Karena itu sudah zaman dulu. Karena HAM itu sekarang sangat dijunjung tinggi. Yang kedua ada modern, melindungi masyarakat dari kejahatan. Dalam konsepsi modern, bukan lagi berhubungan antara pemerintah dan masyarakat. Tetapi kemudian melihat banyak pola-pola kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara. Bahkan negara perlu bagaimana cara melindungi masyarakat dari kejahatan. Jadi tujuan hukum pidana ini sangat mulia. Dia mencegah kemudian untuk menjaga tertib masyarakat atau tertib negara, maka dibuatlah alat kelengkap negara seperti polisi, jaksa, hakim untuk menegakkan hukum acara Indonesia. Salah satu contohnya alat kelengkap negara, yaitu TNI dan polisi. Mereka sama-sama menjaga kedaulatan negara, menjaga ketertiban negara. Tetapi perbedaannya itu, jika polisi menjaga keamanan dalam negeri secara internal, dan TNI itu menjaga batas negara dengan negara lain secara eksternal. Next. Asas legalitas itu adalah jantungnya hukum pidana. Ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, asas legalitas. Ada asam von verbet, yaitu ada nulla poena sine leg, nulla poena sine crimen, nullum crimen sine poena legli. Bahwa tidak ada suatu perbuatan pun yang dapat dihukum dengan menggunakan pendekatan hukum pidana, selama belum ada aturan undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Salah satu gini deh, kita berbicara tentang hukum terorisme. Ada istilah het-recht hing achter de feite aan, bahwa hukum itu selalu tertinggal dengan peristiwa yang konkret. Maka ada kesepakatan bahwa tidak ada pengaturan dalam keluarga KUHP terkait dengan tindak pidana terorisme. Maka yang terjadi dulu adalah perbuatan terorismenya, baru kemudian diatur undang-undangnya. Terus juga ada yang namanya undang-undang khusus di luar KUHP. Antara lain, yang pertama, ada tindak pidana terorisme, tipikor, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana ITE, tindak pidana pornografi, dan tindak pidana psikotropika.
Dari semua yang sudah saya sebutkan, undang-undang di luar KUHP itu merupakan bentuk dari tindakan kekhususan KUHP. Tujuan pidana. Tujuan pidana ini dibagi menjadi 3, yaitu teori pembalasan atau teori absolut, kemudian ada teori tujuan atau teori relatif, dan terakhir teori gabungan. Pertama kita membahas tentang teori pembalasan atau teori absolut. Sederhananya adalah bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan itu sepatutnya harus dihukum. Bahkan menurut pendekatan teoritis ketuhanan, Tuhan itu akan menghakimi orang yang bersalah menurut perspektif agama. Sehingga bagi orang yang melanggar ketentuan pidana bagi seorang penjahat, maka dia harus dihukum. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, teori tujuan, teori relatif. Ada istilahnya yaitu prevensi. Apa itu prevensi? Pencegahan yang sifatnya khusus dan umum. Kalau khusus berlaku kepada mereka yang menjadi pelaku, agar kemudian hari dia tidak mengulangi perbuatannya. Sehingga dia mempunyai kebebasan. Dalam konteks prevensi umum, maka yang memberatkan adalah anggota masyarakat. Agar anggota masyarakat tidak mengcopy paste, mengimitasi apa yang kemudian sudah dilakukan oleh suatu pelaku tindak pidana. Yang terakhir, teori gabungan. Sederhananya seperti ini. Teori gabungan itu, dia berarti mencoba mengkombinasi antara teori pembalasan dengan teori tujuan. Sehingga yang ingin dia katakan itu, bahwa seseorang itu ketika dia melakukan kejahatan, kesalahan, harus dihukum. Tapi hukum yang diterapkan kepada dia tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan. Jadi letak kesimpulan dari teori gabungan itu, yaitu orang itu tetap dihukum secara pidana, tapi bahwa hukumannya tidak boleh lebih dari perbuatan yang dilakukan. Itu dasar keadilan dalam teori gabungan ini. Kita akan berbicara tentang 3 masalah hukum pidana. Terdiri dari perbuatan, pertanggungjawaban kesalahan, dan pidana. Kita akan menjelaskan perbuatan. Apa sih itu perbuatan? Perbuatan itu adalah sesuatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan undang-undang pidana. Bisa saja di dalam ketentuan lex generalis di KUHP. Bisa juga adalah hal yang diatur dalam KUHP. Contoh, di pasal tentang pembunuhan, ada frasa yang menyebutkan yang dilarang dalam pasal pembunuhan adalah mengambil nyawa orang lain. Seperti itu. Ada lagi contohnya. Di pasal pencurian ada frasa yang menyebutkan perbuatan mengambil barang milik orang lain. Jadi kalau sampai dilakukan maka itu sudah memenuhi ketentuan dalam hal delik. Melanggar ketentuan hukum pidana, maka ada ancaman pidananya. Sanksi bagi yang melanggar. Pasti banyak yang bertanya juga, mengapa orang lebih takut pada hukum pidana dibandingkan dengan hukum di luar pidana? Jadi seperti ini, karena ada ancaman sanksi bagi yang melanggar. Bayangkan saja, kalau ketentuan pidana itu hanya mengatur perbuatan yang dilarang, tapi tidak menuliskan apa ancaman sanksi bagi yang melanggar. Bahkan, bentuk undang-undang saat ini itu lebih banyak mencantumkan undang-undang yang mengatur ketentuan sanksi pidana. Menurut Anda gimana? Bagus tidak? Semakin banyak undang-undang yang mengatur tentang ketentuan pidana. Bagi saya, korelasi positif yang memungkinkan semakin banyak aturan ketentuan sanksi pidana, begitu juga penegakan hukumnya. Seperti itu. Karena, mungkin saya bantu jawab, belum ada. Karena yang merasakan dampak dari ketentuan pidana ini adalah masyarakat itu sendiri. Jadi kita susah untuk menyimpulkan suatu ketanggungan seperti itu. Jadi kalau semakin banyak perbuatan yang dahulu, yang bukan perbuatan pidana, kemudian saat ini diatur undang-undang pidana, maka dia jadi perbuatan pidana, kemudian bisa jadi kriminalisasi dan menjadi pengekangan terhadap suatu tindakan masyarakat. Jadi masyarakat itu dikekang, seperti itu. Bahwa dulu yang bukan perbuatan pidana sekarang menjadi perbuatan pidana. Kira-kira
Semakin banyak hal yang diatur ketentuan pidana, semakin banyak nggak yang dilarang? Pasti semakin banyak. Dosen saya yaitu Dr. Heri pernah berkata, seorang guru besar Fakultas Hukum Pajajaran pernah berkata, yang kadang kita lupa dengan membuat aturan pidana itu adalah sanksi. Ini adalah arahnya ke masyarakat. Kalau sampai terjadi kangkauta masyarakat, maka semakin banyak potensi orang yang akan dikenakan sanksi pidana. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi semakin banyak peraturan pidana, tapi praktiknya pidana itu tidak dipakai pada tempatnya. Maka pidana itu bukannya jadi marwah atau kedudukannya lebih tinggi, tapi itu malah menjadi lebih rendah kedudukannya. Kesimpulan dari masalah perbuatan itu mewadahi melatar belakangi bahwa ada suatu ketentuan undang-undang pidana dalam suatu pasal di mana perbuatan yang dilanggar ada ancaman sanksinya. Kalau KUHP, bagaimana menegakkan KUHP? Karena kita bicara dalam konsepsi hukum pidana, maka kita hanya bicara tentang aturan yang dilarang, perbuatan yang dilarang, ancaman saksi terhadap orang yang melanggar pelanggaran terhadap ketentuan KUHP. Yang kedua, masalah pertanggungjawaban atau kesalahan. Dua kesalahan ada yang namanya dolus dan culpa. Apa itu dolus? Dolus itu adalah kesengajaan. Culpa itu adalah kealpaan atau kelalaian. Berat ringannya suatu kesalahan itu kalau dibandingkan antara kesengajaan dengan kelalaian atau kealpaan. Biasanya orang yang cenderung lebih suka kejahatan, yang kesengajaan itu jauh lebih berat ancaman hukumannya dibandingkan dengan kealpaan atau kelalaian. Sederhananya dalam suatu perbuatan pidana itu ada dua hal. Yang pertama berbicara tentang actus reus atau action, perbuatan. Yang kedua berbicara tentang mens rea, niat jahat. Dari dua ini saja sudah kelihatan. Niat jahat yang akan ketemu dengan action atau perbuatan itu kemudian terjadilah suatu kejahatan. Dalam banyak hal, niat jahat itu penting untuk dipahami. Kita perlu mengingat, seseorang tidak akan dihukum berdasarkan alasan sesuatu yang dia pikirkan saja, tapi harus ada actus reus, perbuatan yang dilakukan. Terus, bagaimana kita bisa mengetahui niat seseorang itu untuk kejahatan tersebut? Jadi dosen saya itu pernah berkata, dia memberikan contoh. Intinya seorang ngomong langsung niat jahatnya itu, contoh, ada si A, ngomong ke si B, kalau dia itu kesel banget sama si A, sama si C, maaf. Karena si C ini minjem duit ke si A ini, nggak dibalik-balikin lagi. Nominalnya itu besar. Karena si C minjem duit si A, nggak dibalik-balikin lagi. Makanya si A ini mengutarakan jahatnya ini ke si B. Katanya akan membunuh si C. Jadi otomatis si B tahu soal niat jahat dari si A. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita masuk dalam kesalahan, dalam arti yang seluasnya. Dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana di mana di dalam terkandung makna dapat dicelaknya si pembuat atau perbuatan tentang kesalahan ini. Menyebutkan bahwa kesalahan itu mengandung segenap psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus adat terlebih dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat. Kita masuk ke hukum pidana dibedakan menjadi 3 macam bentuk kesengajaan. Yang pertama ada kesengajaan sebagai maksud tujuan. Ada kesengajaan sebagai kepastian. Dan yang terakhir kesengajaan sebagai kemungkinan. Sengajaan sebagai maksud. Sama artinya sebagai dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan tindak pidana aktif. Menghendaki untuk tidak berbuat melalaikan kewajiban hukum.
Yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian. Kesengajaan seseorang terhadap suatu akibat yang menuntut akal orang pada umumnya pastinya terjadi dilakukan oleh suatu perbuatan tertentu. Yang ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan. Namun begitu besar kehendak untuk mewujudkan perbuatan itu, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi ada contoh kasus, begitu juga dosen saya menerangkan kemarin. Jadi ada si A nggak suka sama si B. Jadi si B ini orang yang menjebalkan dalam hidupnya. Jadi ada niat si A ini, karena udah nggak tahan lagi, maka untuk menghentikan si B ini adalah dengan si B tidak usah ada di dunia ini. Maka si A beli racun. Kasus ini itu, kalau nggak salah terinspirasi dari kasusnya Jessica Mirna. Si A tahu kalau si B itu anak rantau, suka kopi tapi nggak bayar. Ya, kita tahu sendirilah kan. Akhirnya dia beli kopi di Starbucks lah kalau bisa disebutkan. Kemudian dia beli racun juga. Dikirimlah kopi ini ke si B. Ternyata si B nggak ada di tempat itu. Jadi yang menerima kopi itu si A adalah si B. Jadi yang menerima paket kopi itu teman si B ini, yaitu si C. Diminumlah kopi beracun itu oleh si C. Si B selamat dan si C yang jadi korban. Jadi itu kasus tersebut masuk ke dalam kesengajaan sebagai kemungkinan. Seperti itu. Delik culpa. Apa sih itu delik culpa? Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur pada umumnya. Dibedakan atas dua, yaitu kealpaan dengan kesadaran dan kealpaan tanpa kesadaran. Kealpaan dengan kesadaran, dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga timbulnya suatu akibat. Akan tetapi, ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut. Kealpaan tanpa kesadaran. Dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukum oleh undang-undang. Sedangnya ia harus memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. Ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawaban sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa pidana tersebut. Ajaran kausalitas itu sederhananya adalah ajaran yang berkaitan dengan dua hal. Ini kenapa? Antara dua hal, yaitu sebab dan akibat. Mana yang bagian menjadi sebab, mana yang menjadi akibatnya, itu yang perlu diteliti dalam suatu tindak pidana. Yang pasti dalam ajaran kausalitas tersebut adalah bahwa dalam suatu tindak pidana yang memungkinkan pendekatan dengan menggunakan ajaran kausalitas itu ada beberapa peristiwa. Kalau dikatakan rangkaian berarti ada kaitannya antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Teori kausalitas. Teori kausalitas ini bisa dikatakan teori yang menarik ke masa lampau. Jadi ada satu perbuatan ditarik lagi ke belakang. Apa yang kemudian menjadi sebabnya? Dengan kata lain, ajaran kausalitas ini bisa kemudian memperbesar yang namanya pertanggungjawaban pidana. Ketika menarik ke masa lampau, berarti ada banyak peristiwa-peristiwa yang sebelumnya ada. Maka dari itu perlu dikualifisir. Perlu kemudian dikelompokkan berkaitan dengan hal yang terjadi. Jika dikaitkan dengan tindak pidana, maka teori kausalitas itu membantu menjawab bahwa materi dari rangkaian perbuatan atau kejadian manakah yang menjadi sebab akibat yang timbul. Jadi teori ini dipakai oleh aparat penegak hukum. Tapi kalau tidak hati-hati dalam memakai ajaran ini, menyebabkan semakin besarnya pertanggungjawaban pidana.
Jadi memungkinkan akan banyak orang yang ditarik untuk mempertanggungjawabkan pidana tersebut. Berdasarkan doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua. Ya, ini ada dasar pemaaf, yaitu yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenal sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Yang kedua ada dasar pembenar, yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal lain di luar batin si pembuat. Tahapan sumber hukum. Yang pertama ada penafsiran autentik, yang kedua ada penafsiran menurut penjelasan undang-undang, yang ketiga penafsiran menurut jurisprudensi, yang keempat penafsiran menurut doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana. Korporasi. Korporasi itu ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sehingga dibebankan pertanggungjawaban pidana merupakan perkembangan teori baru dari teori-teori yang membebankan tanggung jawab perdata kepada badan hukum. Maka dari itu, muncul antara pro dan kontra di antara tentang pemidanaan badan hukum korporasi. Namun, tren atau kecenderungan yang jelas secara universal adalah semakin lama akan semakin banyak negara di dunia yang mengatur, menganut, dan menyetujui diberlakukannya tindak pidana oleh badan hukum atau korporasi. Pemidaan korporasi dibagi menjadi dua besar bagian, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Di mana jenis dari sanksi pidana yang dijatuhkan pada korporasi lebih beragam. Jadi pidana pokok itu dibagi menjadi 7 jenis, yaitu yang pertama pidana denda, yang kedua pengumuman putusan hakim. Pengumuman putusan hakim dilakukan lewat media cetak, online, elektronik, dan bertujuan mempermalukan pengurus dan koperasi. Yang ketiga, pembubaran yang diikuti dengan likuidasi korporasi. Pembubaran korporasi sebagai sanksi pidana dapat disamakan dengan pidana mati atau hukuman mati. Di dalam hukum perdata, pembubaran suatu korporasi harus diikuti dengan likuidasi atas dasar korporasi itu dalam rangka perlindungan terhadap para kreditur korporasi. Yang keempat, pencabutan izin usaha yang diikuti oleh likuidasi korporasi. Yang kelima, pembekuan kegiatan usaha yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan terhadap kegiatan tertentu yang dilakukan oleh hakim. Perampasan aset korporasi, perampasan dengan negara, yaitu perampasan aset korporasi masih menjadi milik pemegang saham. Pengambilan korporasi oleh negara, yaitu adanya peralihan pemilik korporasi. Perampasan ini dapat berakhir pada korporasi tersebut dapat menjadi BUMN atau dijual kepada publik, baik dengan penjualan langsung ataupun dengan penjualan terbuka lewat bursa efek. Vicarious liability. Doktrin yang pada mulanya diadopsi di Inggris ini sebagaimana disebutkan di penjelasan sebelumnya, menyebutkan bahwa korporasi bertanggung jawab perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, agen atau perantara, atau pihak-pihak lain yang menjadi tanggung jawab korporasi dengan kesalahan yang dilakukan oleh satu individual tersebut. Kesalahan itu secara otomatis didistribusikan kepada korporasi. Baik, terima kasih atas yang telah mendengarkan pemaparan materi saya. Bagaimana jika ada salah, mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ya, saya ingin bertanya. Ya, baik. Saya mau bertanya, apa makna pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan kejahatan? Terima kasih. Jadi seperti ini. Kita akan membandingkan suatu tindak perbuatan pidana yang ada di Indonesia. Contohnya, ada anak kecil. Ada anak kecil yang belum cukup umur. Sekarang mungkin dia sudah cukup umur. Anak seorang artis yang membawa mobil bapaknya. Tahulah siapa itu. Kemudian dia ditabrak oleh orang yang menyebabkan banyak yang mati. Lalu di luar negeri tindakan dari ayahnya yang minjamin mobil tersebut dengan mengetahui anak di bawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum untuk mengemudi. Itu juga dapat dikenai pidana. Ada istilahnya
vicarious liability, yaitu pertanggungjawaban. Nah, maka pertanggungjawaban itu pidananya yang sifatnya mengganti. Karena dianggap si anak ini belum cukup pengetahuan terkait dengan konsekuensi hukum terhadap apa yang dilakukan. Tetapi orang tuanya cukup bisa memahami hal itu. Ketika dia memberikan kunci ke anak yang belum cukup umur, kira-kira konsekuensi yang paling dekat terhadap anak itu adalah kecelakaan. Info tadi berbicara di luar negeri. Di luar negeri, kalau ada pengemudi yang mabuk, itu akan disuruh ke pinggir. Atau jalannya kecepatan rendah di pinggir jalan. 22 tahun 2009 isi pasal 311 Undang-Undang LLAJ atau Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap orang yang dengan saja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta. Bagaimana saudara? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih telah mengikuti pemaparan materi dari saya. Selamat siang.